Sekolah ngajarin kita banyak hal, dari rumus kimia, sejarah kerajaan, sampai matematika tingkat dewa. Kita tahu nama-nama senyawa, tahu kapan proklamasi dibacain, bahkan bisa ngitung akar kuadrat tanpa kalkulator. Tapi anehnya, pelajaran hidup paling penting justru nggak pernah diajari. Gak ada yang ngajarin kita cara ngatur uang pertama, gak ada yang ngajarin cara ngomong ke diri sendiri waktu gagal, gak ada yang ngajarin cara ngerti emosi, ambil keputusan penting, atau gimana mencintai orang tanpa nyakitin diri sendiri. Makanya hari ini, gue mau ngobrolin 5 pelajaran hidup yang seharusnya ada di kurikulum sekolah, tapi gak pernah diajarin. Pertama, cara mengatur uang. Dari SD sampai kuliah, kita belajar hitung luas segitiga, tapi pas dapat gaji pertama, gak tahu cara ngaturnya. Uang lewat aja kayak angin. Kita jadi dewasa tanpa ngerti perbedaan antara butuh dan ingin, tanpa tahu cara bikin anggaran atau pentingnya dana darurat. Yang harusnya diajarin di sekolah, cara bikin budget bulanan yang realistis, bedain mana jajan karena lapar dan jajan karena stres. Pentingnya investasi jangka panjang, walau mulai dari 10.000. Tanpa literasi finansial, banyak dari kita hidup dari gaji ke gaji, terjebak cicilan, atau ketipu investasi bodong. Dan masalahnya bukan karena kita bodoh, tapi karena nggak pernah diajarin. Yang kedua, cara mengelola emosi dan stres. Kita diajarin untuk jawab soal pilihan ganda, tapi nggak diajarin gimana ngadepin overthinking jam 2 pagi. Dunia nyata tuh penuh tekanan, dari kerjaan, ekspektasi orang tua, sampai suara di kepala sendiri. Yang seharusnya dipelajari di sekolah, yaitu gimana mengenali dan mengasih nama ke emosi. Gue lagi sedih atau kecewa ya. Teknik relaksasi dasar kayak pernapasan 478, cara coping yang sehat, nulis jurnal, curhat, olahraga, bukan shopping impulsif atau nutup diri. Bayangin kalau dari kecil kita ngerti bahwa marah, takut, sedih, itu semua valid, dunia mungkin bakal lebih damai. Dan kita nggak tumbuh jadi orang yang cuma bisa bilang, gak apa-apa kok, padahal lagi meledak di dalam. Ketiga, cara mengambil keputusan besar. Coba ingat, kapan pertama kali kamu harus ambil keputusan besar? Milih jurusan kuliah, kerja pertama, atau putusin mau lanjut hubungan atau enggak? Dan waktu itu, kamu tahu harus mulai dari mana? Atau cuma nebak-nebak dan berharap nggak nyesel? Pelajaran penting yang harusnya ada yaitu cara mengenali nilai-nilai hidup sendiri, apa yang penting buat kita, bedain mana pilihan karena tekanan, mana yang benar-benar kita mau, belajar bikin keputusan dengan kepala dingin, bukan karena panik atau FOMO. Banyak keputusan besar diambil bukan karena siap, tapi karena kepepet dan hasilnya banyak orang yang nyesel belakangan. Yang keempat, cara membangun hubungan sehat. Sekolah ngajarin kita rumus cinta segitiga, tapi nggak pernah ngajarin cara mencintai tanpa menyakiti. Padahal hidup kita penuh hubungan dengan teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, tapi nggak semua hubungan itu sehat. Yang harusnya diajarin, yaitu cara komunikasi yang nggak nyerang, tapi juga nggak ngalah terus. Apa itu boundaries, dan kenapa penting banget untuk dipelajari. Tanda-tanda hubungan toksik, baik itu pasangan atau keluarga. Banyak orang terluka bukan karena jahat, tapi karena nggak pernah diajarin cara mencintai dengan sehat. Nggak tahu gimana ngomong jujur, minta maaf, atau bahkan meninggalkan kalau udah nggak sehat. Yang kelima, cara mengenal diri sendiri. Dan ini mungkin pelajaran paling penting, tapi juga paling jarang disentuh, yaitu mengenal diri sendiri. Dari kecil kita disuruh jadi anak pintar, anak baik, anak sukses, tapi jarang ditanya sebenarnya kita mau jadi apa, siapa kita di luar label itu semua. Yang seharusnya diajarin yaitu teknik self-reflection, nulis jurnal, evaluasi diri, dengerin suara hati, bukan cuma suara orang tua atau masyarakat. Bahwa hidup bukan lomba dan gak semua orang harus finish bareng. Kita nggak bisa pilih jurusan, karir, pasangan, kalau kita belum bisa tahu siapa kita dan apa yang bisa kita bikin bahagia. Gue nggak bilang sekolah itu salah, tapi hidup jauh lebih kompleks dari sekedar nilai rapor atau hafalan.
Dan kadang pelajaran paling penting justru datang dari jatuh bangun, kegagalan, dan ngobrol kayak gini. Kalau kamu relate sama pelajaran-pelajaran tadi, coba tulis di kolom komentar pelajaran nomor berapa, itu gue banget. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita bakal terus ngobrolin hal-hal penting yang sering terlupakan. Semangat tumbuh ya, pelan-pelan aja. Saya Mutiara Anjani, selamat menonton di video selanjutnya.